Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di Oli Production Channel. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu fenomena dan isu sosial yang masih sangat sensitif bahkan ketika zaman sudah menjadi sangat modern seperti sekarang. Kita akan berbicara tentang seks bebas, perkawinan, dan poligami. Kita akan berbicara dalam sudut pandang sains, tetapi yang akan menjadi objek kajian kita adalah laki-laki. Tentu saja karena memang banyak sekali hal-hal yang harus dipertanyakan dan mungkin walaupun tidak semua, tetapi video ini beberapa di antaranya akan memberikan jawaban itu. Jadi untuk pemirsa yang sangat penasaran terhadap tema-tema seperti ini, saya pikir pemirsa harus menontonnya sampai tuntas. Kita akan mulai dari salah satu pertanyaan yang paling seksis dan juga mengganggu. Apakah laki-laki bisa bertahan hanya dengan satu pasangan perempuan seumur hidupnya? Atau justru sebaliknya, apakah laki-laki memang tercipta untuk selingkuh atau mungkin juga untuk berpoligami? Kalau kita melihat dalam sejarah, kita bakal menemukan banyak sekali pembenaran bahwa laki-laki itu cenderung selingkuh atau cenderung untuk bisa bertahan hanya dengan satu wanita. Semakin besar aksesnya untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, semakin besar potensi dia untuk mengkoleksi para wanita. Kalau kita mengetahui di dunia modern juga, kita akan menemukan fakta bahwa sekitar 21% laki-laki yang sudah menikah itu memiliki pasangan lain yang dia cintai dan yang mencintai dia. Dan bahkan beberapa negara angkanya bisa jauh lebih tinggi. Misalkan di Thailand, 51% di antara laki-laki itu adalah selingkuh atau memiliki perempuan yang lain. Kenapa bisa seperti ini? Apakah laki-laki memang memiliki gen tertentu untuk menjadi selingkuh atau poligami dan sebagainya? Dan hal ini pun harus kita pisahkan. Jadi pemirsa begini, poligami dan perselingkuhan itu adalah dua hal yang berbeda dan berasal dari dua bagian otak yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa percaya pada sekelompok orang yang mengatakan bahwa poligami adalah solusi dari perselingkuhan. Tidak sama sekali seperti itu. Orang yang berpoligami tetap memiliki hasrat untuk berselingkuh kalau dia memang mempunyai keinginan untuk seperti itu. Dan orang yang berselingkuh ketika ditawari poligami pun juga belum tentu mau untuk melakukan poligami, karena ini adalah dua ranah yang sangat berlainan. Jadi kita mulai menjawab dari sebuah penegasan bahwa laki-laki itu adalah mamalia. Dan karena mamalia, maka dia memiliki organ reproduksi yang serupa dengan mamalia yang lain. Dan kalau kita misal mengetahui bahwa mamalia yang lain juga ternyata akan menemukan satu pola yang kurang lebih agak mengerikan, yaitu bahwa 10% di antara semua mamalia di seluruh dunia itu monogami, 15% itu seks bebas, dan 75% itu poligami. Artinya laki-laki itu ditakdirkan 10% untuk menjadi monogami. Gimana ceritanya? Jadi begini pemirsa, saya ingin menegaskan bahwa mau bentuknya seperti apapun, bentuk perkawinannya seperti apapun, itu adalah tuntutan dari proses adaptasi, tuntutan dari evolusi untuk bisa mempertahankan dirinya dan spesiesnya. Saya sering mengilustrasikan dalam sebuah area itu ada 10 rusa jantan dan 10 rusa betina. Visi dari si jantan adalah mempertahankan spesiesnya. Bagaimana caranya? Dengan membuahi sebanyak mungkin rahim yang bisa dia temukan, karena semakin banyak yang dia buahi berarti semakin besar potensi spesiesnya bertahan lestari. Sedangkan si betina memiliki visi yang sama, yaitu untuk melestarikan spesies, tetapi misinya berkebalikan karena dia adalah individu yang menanggung beban melahirkan, beban reproduksi, beban merawat anak. Maka dia tidak berpikir tentang jumlah yang membuahinya, tetapi siapa yang membuahinya. Perempuan atau betina dalam hal ini membutuhkan jaminan bahwa yang membuahinya adalah jantan dengan gen terbaik. Kalau gennya baik, maka dirawatnya gampang dan kesempatan bertahan hidup untuk melestarikan spesiesnya pun besar. Maka kedua kepentingan ini akhirnya beradu di alam liar sehingga memunculkan si jantan-jantan ini tidak langsung mendapatkan betina, tetapi dia harus bertempur dengan jantan-jantan yang lain sehingga hanya berhasil memunculkan satu jantan dominan dan yang lain mati atau terusir. Si jantan dominan ini pada akhirnya mendapatkan hadiah, mendapatkan banyak sekali rahim yang bisa dia buahi. Sedangkan si betina akhirnya juga mendapatkan sebuah jaminan bahwa yang membuahinya adalah rusa dengan gen terbaik.
karena dia mampu mengalahkan rusa-rusa jantan yang lainnya. Nah, dalam konteks ini, poligami di dunia binatang itu adalah tuntutan dari seleksi alam. Nah, sedangkan untuk kelompok yang monogami itu juga sama. Kelompok monogami itu pun terjadi gara-gara tuntutan evolusi, tuntutan adaptasi, di mana betina akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup seandainya dia harus membesarkan dan memelihara anak. Maka jantan akan tetap setia pada mereka. Dari 3 bentuk perkawinan seperti ini, manakah yang paling dekat dengan manusia? Ya, silahkan pemirsa menjawab, tetapi mohon jangan dulu ambil kesimpulan karena videonya pun masih panjang dan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tetapi inti yang saya tekankan adalah baik poligami ataupun seks bebas ataupun monogami di dunia hewan itu adalah sesuatu yang lumrah karena tuntutan alamnya memang demikian. Bagaimana dengan manusia? Kita lihat dari kerabat terdekat dari manusia, yaitu simpanse dan gorila. Simpanse itu ternyata memiliki organ seksual yang sangat besar dengan kapasitas penyimpan sperma yang sangat banyak. Karena di lingkungan para simpanse ada satu jantan alfa yang membawahi banyak sekali betina dan anak-anak. Nah, tetapi di sisi lain betina dan anak-anak yang ada di kelompoknya itu memiliki independensi yang tinggi, baik dari segi wilayah maupun dalam segi mendapatkan makanan. Karena itu si betina-betina ini bisa saja dibuahi secara selingkuh oleh pejantan-pejantan yang lain yang lebih lemah. Nah, karena itu persaingan antara simpanse itu tidak terjadi di luar rahim, tetapi di dalam rahim. Para pejantan itu berusaha untuk membuahi dengan sperma yang sebanyak-banyaknya untuk menjamin spermanya lah yang membuahi si betina itu. Maka alasan kenapa mereka memiliki alat kelamin yang sangat besar karena mereka bersaing di dalam rahim di para betina. Sedangkan di gorila itu kondisinya sebaliknya. Si gorila alfa jantan itu benar-benar sangat kuat dan sangat dominan serta sangat otoriter, sehingga dia mengontrol betina-betinanya itu secara eksklusif. Dia akan mengusir dan bahkan membunuh pejantan lain yang mau mendekati kelompoknya. Nah, karena seperti itu, maka dia tidak perlu takut lagi terhadap persaingan yang akan membuahi betina-betinanya itu hanya dirinya saja. Dan karena itu, maka mohon maaf, organ reproduksinya itu kecil dan tempat penyimpanan spermanya pun sangat kecil. Apa hubungannya dengan manusia? Jadi hubungannya begini pemirsa, kalau manusia mau mencocokologikannya, maka laki-laki yang bereproduksi besar itu cenderung untuk selingkuh dan seks bebas. Sedangkan laki-laki yang organ seksualnya kecil itu cenderung untuk berpoligami. Ini hanya berlaku kalau manusia percaya dengan teori evolusi dan manusia mau dibanding-bandingkan dengan simpanse dan gorila. Ya kalau mau, tetapi kalau kalian mau ya seperti itu. Tetapi setidaknya yang saya sampaikan adalah bahwa terkait dengan hal seperti ini, kita tidak bisa menjadi seorang ideolog, tidak bisa menjadi seorang mengambil sesuatu dalam sudut pandang ideologi. Jadi kita ini sekarang sering sekali terjebak pada ideologi-ideologi untuk bisa menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang sesungguhnya bisa dijelaskan secara akurat, secara sains. Misalnya seperti ini, ada pertanyaan, kenapa harus poligami? Oh, itu karena sudah perintah dari Tuhan. Nah, itu kan sebenarnya bukan jawaban. Kalau memang itu adalah perintah dari Tuhan, kenapa perintah Tuhan itu bentuknya seperti itu? Kalau ada pertanyaan misalkan, kalau kenapa perempuan berdandan? Oh, itu karena aktualisasi diri. Itu nggak bisa dijelaskan seperti itu pemirsa. Kalau perempuan berdandan karena aktualisasi diri, mengapa dia mengaktualisasi dirikan secara visual? Mengapa aktualisasi dirinya dandan itu dimulai ketika dia merasakan pubertas? Kenapa juga berdandan itu menjadi lebih elok dan dorongan untuk berdandan itu menjadi semakin tinggi ketika ia menjelang ovulasi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan jawaban ideologis bahwa ini adalah aktualisasi diri. Jadi tidak bisa berhenti sampai sini. Kemudian lanjutannya apa? Maka kan sains sesungguhnya yang bisa menjawab bahwa segala sesuatu yang terkait dengan perilaku manusia itu dihubungkan dengan upaya dia untuk mempertahankan dirinya dan mempertahankan spesiesnya. Dan pada akhirnya untuk perkawinan itu disesuaikan dengan reproduksi, dan bentuk reproduksi itu disesuaikan dengan bagaimana kesempatan dia dalam mempertahankan spesiesnya. Saya ambil contoh begini pemirsa, gajah.
gajah betina itu melahirkannya dalam rentang 5-10 tahun sekali. Kemudian sekalinya melahirkan ternyata hanya satu individu yang dibrojolkan. Kenapa seperti ini? Karena gajah susah mati. Karena gajah susah mati, maka sistem reproduksinya pun juga menjadi lambat. Karena sistem reproduksi yang menjadi lambat ini akhirnya disesuaikan dengan perilaku seksual mereka dalam perkawinan. Semut. Dalam sehari, semut itu bisa sampai puluhan ribu atau belasan ribu menghasilkan telur. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena semut gampang mati dan umurnya pendek. Maka betina-betina yang melahirkan pasti akan melahirkan dengan jumlah yang sangat besar. Nah, begitu. Jadi bagaimanapun ceritanya, ini adalah wujud dari tuntutan alam agar spesies-spesies itu bisa bertahan atau mempertahankan diri dari spesiesnya. Maka apakah laki-laki poligami secara genetis atau tidak? Ataukah dia tukang selingkuh secara genetis atau tidak? Apakah dia monogami secara genetis atau tidak? Jawabannya ternyata masih sangat ambigu pemirsa. Dalam satu sisi manusia itu memang bagian dari mamalia, tetapi sebagai makhluk yang spesifik, sebagai spesies yang khas, maka dia juga memiliki identitas yang khas. Apakah ini terkait juga dengan perkawinan? Kita jelaskan. Poligami atau seks bebas itu terjadi seperti yang dijelaskan tadi untuk mempertahankan spesiesnya. Kalau spesiesnya rentan terhadap kematian, maka poligami itu biasanya menjadi pilihan bagi mamalia karena proses reproduksi mamalia tidak bisa menjadi sebanyak yang dilakukan oleh serangga. Nah, kalau pernyataan ini dibalik, maka manusia tidak memiliki alasan untuk berpoligami karena manusia itu secara fisik kuat untuk bisa bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya. Nah, tahu dari mana manusia bisa kuat mempertahankan spesies dan dirinya? Tahu dari ilustrasi gajah tadi. Gajah itu melahirkannya jarang karena dia susah mati. Manusia itu melahirkannya jarang, anaknya tumbuhnya juga lama, dan juga proses reproduksinya itu juga sangat mengkhawatirkan, sangat riskan. Nah, ini justru menunjukkan bahwa manusia itu adalah spesies yang sangat kuat. Dan karena spesies ini sangat kuat untuk mempertahankan diri dan kelompoknya, maka sesungguhnya ini tidak membutuhkan poligami. Begitu logika sainsnya. Lagi pula, poligami itu kan merusak peradaban. Kalau pemirsa adalah seorang jantan, kemudian pemirsa harus berusaha untuk membunuh, mengalahkan jantan-jantan yang lain hanya demi memelihara betina-betina yang jumlahnya banyak, kemudian pemirsa harus memelihara dan anak-anaknya yang di situ, maka pemirsa akan terlalu sibuk sehingga pemirsa tidak mungkin memunculkan sebuah peradaban. Jadi peradaban manusia yang kita kenal saat itu tidak mungkin muncul atau mustahil muncul kalau berlatar perkawinan berbasis Poligami walaupun untuk beberapa suku adalah sebuah solusi, tetapi dia adalah juga beban peradaban. Misalkan seandainya kaisar-kaisar Cina tidak berpoligami, maka dinasti-dinasti mereka mungkin akan bisa bertahan jauh lebih lama. Demikian pun juga terjadi di Jawa. Erlangga itu terpaksa memecah kerajaannya menjadi Janggala dan Kediri gara-gara dia memiliki banyak istri dan banyak anak yang potensial untuk menjadi putra mahkota. Nah, perseteruan Jawa sampai akhirnya membuat mereka menjadi sangat lemah itu juga muncul gara-gara poligami. Sekali lagi, walaupun praktek poligami itu ternyata memberikan solusi untuk beberapa kasus, tetapi untuk beberapa kasus yang lain, ini adalah beban dari kebudayaan. Sehingga kalau kita mengambil manusia prasejarah atau manusia praaksara, kita akan berpikir sesungguhnya tidak mungkin manusia bisa menciptakan level peradaban sampai tingkat tertentu kalau praktek yang diberlakukannya itu adalah poligami. Semoga tidak pusing dengan narasi ini. Tapi kesimpulannya adalah bahwa di sini tidak ada kesimpulan karena menurut saintis sendiri bahwa secara fisiologis laki-laki itu memang ambigu. Apakah dia memiliki karakteristik untuk monogami, poligami, atau berselingkuh? Tetapi di video ini walaupun saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, setidaknya saya memberikan gambaran akan latar belakang masalah yang pasti tentang kenapa laki-laki selingkuh atau berpoligami atau mungkin juga bermonogami. Cukup begitu saja pemirsa, video ini hanya untuk memancing pemirsa agar menemukan sebuah jawaban.
Sekian saya dari Oli Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.